Hai teman-teman, banyak orang yang bikin LinkedIn tetapi cuman buat pajangan. Kali jadi profilnya langsung ditinggalkan, tidak diupdate, tidak dimaksimalkan. Dan akhirnya semua itu cuman sia-sia. Padahal kalau kamu tahu cara kerja LinkedIn itu bukan cuman CV online aja. Itu adalah satu wadah, satu platform yang bisa bantu kamu untuk mencari kerja, mencari koneksi, membangun koneksi, dan membuka peluang yang lainnya untuk bisa mencari kerja. Masalahnya, banyak orang tidak tahu gimana cara mengoptimalkan atau menggunakan dengan benar. Mereka cuma tahu melamar kerja, berharap dipanggil, tapi tidak ada strategi di dalamnya. Di video ini, kita akan bahas langkah demi langkah gimana cara kerja LinkedIn dari nol biar kamu bisa mendapatkan peluang untuk dipanggil rekruter. Kalau kamu serius mencari kerja, kamu pastikan nonton video ini sampai akhir, karena kita bukan cuma membahas teori, tapi kita akan langsung ke prakteknya. Sebelum kita masuk ke teknis, kita harus mengubah mindset dulu. LinkedIn itu bukan sekedar tempat untuk mengunggah CV. LinkedIn ini adalah tempat untuk membangun personal branding. Apa maksudnya? Artinya, LinkedIn itu tempat di mana orang lain itu, terutama perekrut, melihat siapa kamu, apa keahlian kamu, dan juga mengapa kamu layak dipilih menjadi kandidatnya. Kalau profil kamu kosong, nggak jelas, tidak menarik, wajar kalau kamu tidak ada yang melirik. Coba bayangkan dari sisi rekruter. Mereka melihat ratusan banyak CV, ratusan banyak kandidat, bahkan ribuan. Jadi pencarian mereka itu bukan hanya orang yang bisa bekerja, tetapi melihat yang profesional dan yang lebih meyakinkan. Jadi kamu harus tampil sebagai orang yang punya value dalam diri untuk bisa menjadi kandidat. Langkah pertama dan yang paling penting adalah optimasi profil, karena ini adalah kesan pertama yang akan dilihat oleh rekruter. Pertama, gunakan foto profil yang profesional. Nggak harus di foto studio, tapi pastikan jelas, rapi, terlihat muka kalian, dan juga terlihat profesional. Yang kedua, bagian judulnya atau headline-nya. Jangan cuma ditulis fresh graduate atau job seeker, itu terlalu umum. Coba deskripsikan kalian, misalnya HR enthusiast, atau digital marketer, atau social media specialist. Itu akan membantu kalian untuk bisa di-reach oleh recruiter. Yang ketiga, perhatikan bagian about. Banyak orang melewatkan hal ini. Mereka bahkan tidak mengisi, padahal bagian ini adalah bagian yang penting untuk menjual diri kalian. Ceritakan siapa kamu, skill kamu, apa yang kamu cari, apa pekerjaan yang kamu inginkan. Yang keempat, lengkapi bagian pengalaman dan keterampilan. Meskipun kalian fresh graduate, kalian bisa input atau masukan, semisal project kalian, kemudian portofolio kalian, pekerjaan selama kuliah, atau apapun yang pernah kalian kerjakan. Setelah profil rapi, saatnya bagian optimasi kata kunci atau keyword. Kenapa ini penting? Karena recruiter itu menggunakan LinkedIn bukan manual mencari nama kalian, tetapi menggunakan fitur-fitur di bagian pencarian. Salah satunya adalah keyword. Mereka mengetikkan kata kunci seperti desain grafis, staff SDM, atau digital marketer sesuai dengan bagian atau posisi yang mereka cari. Hal itu justru akan memudahkan recruiter untuk mencari kalian. Jika profil kamu tidak mendukung keyword, otomatis kamu tidak akan muncul di pencarian mereka. Jadi pastikan kamu menggunakan keyword yang relevan di bagian-bagian ini. 1. Headline, about, kemudian experience, sama skill. Misalnya kamu ingin bekerja di dunia marketing, pastikan ada keyword ini, misalnya marketing, konten, sosial media, branding, atau apapun yang muncul di profil kamu harus seputar marketing. Ini terdengar seperti SEO, tapi untuk di LinkedIn, semakin relevan kata kunci yang kamu buat, semakin besar peluang kamu untuk ditemukan. Banyak orang yang hanya menunggu tapi tidak mencari. Padahal di LinkedIn ada fitur yang lebih powerful lagi, namanya adalah LinkedIn Job. Di sini kamu bisa mencari lowongan berdasarkan satu posisi, kemudian lokasi, dan juga tingkat pengalaman. Kamu bisa pakai fitur filter di bagian pencarian dan terapkan secara konsisten. Tapi ingat, jangan asal apply. Pastikan kamu membaca deskripsi, kemudian kamu paham pekerjaannya, dan sesuaikan CV kamu ke dalam lowongan tersebut. Karena kalian perlu tahu bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Selain itu, manfaatkan fitur Easy Apply untuk bisa mempercepat proses kamu apply ke suatu perusahaan.
Ada lagi yang sering diremehkan, yaitu networking. LinkedIn itu bukan cuma platform untuk mencari kerja, ngupload CV, atau apapun itu. Tetapi jaringan di dalam LinkedIn itu juga hal yang penting. Mulailah terhubung dengan orang-orang penting seperti recruiter, kemudian HR, atau profesional di bidang yang kamu inginkan. Tapi ingat, jangan asal add doang. Kamu harus bisa menambahkan pesan singkat, misalnya seperti, "Halo Kak, aku tertarik nih dengan lowongan tersebut," atau dengan bidang yang Kakak tekuni, kita boleh terhubung nggak ya? Atau apapun itu yang sederhana tetapi lebih ke personal. Selain itu, kamu juga bisa menambah engagement dengan cara menyukai, mengomentari, atau merepost postingan dari orang-orang tersebut. Perlu diingat bahwa di LinkedIn itu postingan tidak diposting secara publik, biasanya hanya internal, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan beliau yang bisa melihat postingan itu. Banyak orang yang takut untuk menghubungi recruiter duluan, padahal ini bisa menjadi peluang kamu untuk bisa nge-reach dia duluan juga. Coba chat recruiter seperti ini, "Halo Kak, aku sempat melihat postingan lowongan di posisi A. Bolehkah aku meminta waktu Kakak untuk bisa memperkenalkan diri lebih lanjut?" gitu. Atau coba untuk langsung, "Boleh tidak ya aku mengirimkan CV aku untuk bisa Kakak review?" Seperti itu. Coba untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana, singkat, sopan, tapi to the point. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu memaksa. Yang penting adalah menunjukkan ke recruiter bahwa kamu punya ketertarikan dan punya inisiatif untuk bisa apply lowongan tersebut. Karena kadang yang membedakan kamu dengan kandidat yang lain itu bukan karena skill, bukan karena background, tapi lebih ke kamu berani untuk memulai lebih dulu. Dari semua langkah tadi, ada satu hal yang penting, yaitu adalah konsistensi. LinkedIn itu bukan tools ajaib yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan dalam satu hari. Kamu harus bisa konsisten untuk bisa memperbaiki profil, kamu butuh menerapkan kata kunci, kemudian kamu butuh membangun konsistensi, yang nanti hasilnya akan terlihat sedikit demi sedikit sampai nanti peluang kamu terbuka. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa jauh kamu sudah menggunakan LinkedIn? Apakah cuma kamu buat pajangan aja, cuma diisi foto profilnya, kemudian kamu tinggalkan, atau sudah jadi cara buat kamu membuka peluang? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini untuk bisa kamu lebih banyak tahu dan lebih banyak terbantu dengan konten-konten kita. See you!